kasih Mbak Alfi, teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin saya awali terlebih dahulu dengan menampilkan share screen di kesempatan sore hari ini terkait materi kita pada kesempatan menjelang malam ini ya. Kita mencoba mengawali awal hari kita di kesempatan kali ini dengan sebuah obrolan ringan tetapi insya Allah semoga selalu memberikan kebaikan-kebaikan khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari. Kalau mencari saya kurang pas ya teman-teman ya. Nanti ada kata yang lain yang nanti akan saya bagikan kepada teman-teman. Bukan mencari teman-teman. Terkait dengan jodoh dan juga bagi teman-teman yang sudah dapat jodoh, semoga ilmu ini juga lebih memantapkan bagaimana kita bisa membangun baik itu komunikasi, komitmen, interaksi dengan pasangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul abidin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhaikum teman-teman dari keluarga besar MIC ya, Yatim Mandiri. Saya ucapkan ucapan salam sapa, sayang dan juga cinta tentunya ya untuk semua teman-teman di sini. Tentunya atas dasar kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan salam para ahli surga, uhaikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Wa syukrulillah, ya Allah, pada kesempatan kali ini membahagia sekali. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk bisa membersamai dan dibersamai oleh Mandiri Entrepreneur Center terkait sebuah usaha kita untuk bermajelis, mencari keberkahan, mencari ridho dari sebuah ilmu Allah. Nah, pada kesempatan sore hari ini, kita mencoba untuk membahas tentang tema mengulik cara jemput jodoh terbaik. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ saya sudah editkan wallpapernya ya, ataupun gambar awalnya itu ada doa seorang calon mempelai laki-laki, tapi di situ juga ada hiasan bata, ya, bata yang agak sedikit kemudian terblurkan. Apakah maknanya itu? Nah, ini kalau saya nanya Mbak Alfi, kayaknya Mbak Alfi masih kebingungan menjawabnya ya. Kenapa kok gambarnya itu? Tapi kayaknya Ustadz Arif pasti bisa menjawab ya, karena beliau sudah punya banyak pengalaman. Nah, teman-teman, namun sebelumnya kita bahas itu, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Mbak Alfi terkait dengan sosok saya. Ini sosok saya, teman-teman, karena Masya Allah yang di sini saat ini bergabung dari penjuru Indonesia ya. Tadi saya sempat mendengarkan teman-teman ada yang dari Kediri, ada yang dari Sulawesi, Sumatera, Masya Allah. Barakallahu fikum, doa terbaik saya untuk teman-teman semuanya. Semoga Allah jadikan teman-teman selalu istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dengan itu akan memuara kepada hajat-hajat teman-teman akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Heru Kusuma Hadi. Saya lebih suka dipanggil guru di luar kelas. Karena saya background saya adalah memang seorang guru, teman-teman, tapi saya sudah masuk di dunia remaja, khususnya dalam tema-tema pranikah, dan juga masuk di dunia keluarga, tema-tema pasca nikah. Makanya Mbak Alfi, kan ada UAS gitu ya, Ustadz Abdul Somad itu disebut dengan Ustadz sejuta umat gitu Mbak Alfi, teman-teman. Ada juga Ustadz yang disebut dengan Ustadz Ummahat, ya, Ustadz yang disukai ibu-ibu. Nah, Ummahat ini kan jamak dari ummi ya, Ummahat, ibu-ibu. Kalau saya itu beda Mbak Alfi, saya itu katanya teman-teman itu Ustadz para, bukan ummahat, tapi Ustadz para umbahat gitu. Mbak di situ mbak-mbak maksudnya ya, umbahat gitu ya. Ya, karena teman-teman saya lebih sering berinteraksi dengan teman-teman muda-mudi terkait dengan pembincangan tentang pranikah. Baik, saya awali terlebih dahulu teman-teman.
Izin teman-teman boleh komen di chat ya. Saya minta respon dari teman-teman. Saya minta mungkin jika bisa yang open mic untuk hanya menjawab pertanyaan prolog saya ini, monggo. Mungkin bisa ditolong teman-teman operator, mungkin untuk teman-teman open mic misalnya ya, untuk 10 pertanyaan ini saja, nggak sampai 10 deh ya, untuk kita lebih nyaman dalam interaksi kita di kesempatan sore hari ini ya. Silakan open mic teman-teman jika sudah dibuka oleh operator. Jika tidak ya silakan teman-teman komen di chat, kolom chat ya. Pertanyaan pertama saya teman-teman. Informasi penting apa yang perlu diketahui dari calon pasangan? Ada yang bisa memberikan komentar? Ini masih pertanyaan dulu dari teman-teman. Informasi penting apa yang menurut teman-teman perlu diketahui dari calon pasangan? Ada yang memberikan komentar? Halo, teman-teman? Wow, ternyata khusyuk semuanya ya. Oh, Masya Allah, ada ibadahnya. Oke, baik. Ada lagi yang lain, teman-teman? Informasi penting Gajinya, apa? Ustaz. Agamanya. Mantap, gajinya. Bibit, bebet, bobot. Usia dan kerjanya. Terus habitnya, Jenis kelamin. kebiasaannya, agamanya. Iya, jenis kelamin ya. Oh iya, benar juga ya, tentang dirinya. Ya, ini tentang dirinya apa ini ya, teman-teman? Baik, terima kasih. Saya coba keep dulu di situ pekerjaannya. Keluarga, karakter. Oke, terima kasih. Namanya juga. Oh iya, oke, pasti itu ya, teman-teman ya. Seiman, sayu, tujuan. Oh, satu tujuan. Baik, teman-teman, biar akad hafal. Wah, senang saya ini ya humornya Mas Andika. Baik, pertanyaan berikutnya, teman-teman. Perempuan memilih atau dipilih? Ya, bila nanti saatnya telah tiba. Oh iya, oke. Memilih. Oh, perempuan itu memilih. Memilih masih 2 memilih. Ada lagi yang berikutnya 3 memilih. Ada lagi yang lainnya? Oh, menunggu. Ini out of the box ini ya, disuruh memilih antara dipilih kemudian menunggu ya. Baiklah. Oh, Masya Allah, oh, mulai ada yang dipilih. Oke, out of the box lagi Mas Putra ya. Bisa memilih atau dipilih. Ini memilih dua-duanya berarti, bukan memilih salah satunya. Oke, masih banyak di posisi yang memilih. Saya percepat teman-teman, pertanyaan Dipilih yang ketiga. laki-laki, Ustaz. Dipilih laki-laki, iya. Laki-lakinya di sini menjadi pertanyaan, siapa yang memilih? Calon mertuanya atau calon suaminya? Perkara jodoh, pilihan atau ketetapannya? Pilihannya kita, manusia, atau ketetapannya? Ketetapannya. Oke. Pilihan tapi atas ketetapannya. Oke, jawaban diplomatis sekali. Ketetapannya. Baik. Ketetapannya. Oke. Ada lagi pilihan melalui ketetapannya. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, saya pilihan manusia. Oh, Mas Putra ini memang out of the box ya. Usaha. Baik. Berikutnya teman-teman. Internal atau eksternal, faktor ini penyebab sulitnya mendapatkan jodoh. Berasal dari diri kita sendiri atau pengaruh orang luar? Orang tua kah? Lingkungan kah? Siapakah orang luar? Internal, diri sendiri, internal. Oke, internal. Internal, baik. Saya lanjutkan teman-teman, cowok harus punya prinsip. Mantap, cowok harus punya prinsip. Baik, manusia sosok yang sempurna atau tidak sempurna ini jawaban sudah biasa. Saya percepat teman-teman. Jodoh ditunggu atau diusahakan? Nah ini diusahakan, ada ikhtiarnya berarti, diusahakan. Oh iya, diusahakan. Baik, Mas Dimas Wahyu diusahakan. Diusahakan. Oh, dari Palembang. Disamperin. Oh, sekali lagi ini ya. Jempol untuk Mas Putra. Dilamar.
Ya, inilah logikanya seorang sosok laki-laki ya, Mas Putra, Mas Bisa. Andika ini. Baik, teman-teman, pertanyaan berikutnya, dihalalin. Oh, memilih jodoh perkara sulit atau mudah? Mbak Alfi, sulit atau mudah Mbak Alfi? Memilih ya Ustadz ya. Memilih Sepertinya jodoh, ini susah cuma bagi memilih saya. ya. Memilih jodoh perkara sulit atau mudah? Oh, sulit. Ayo, Mas Putra, Mas Andika, mana out of the box-nya ini? Oke, sulit. Sulit. Ya. Baik, teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terlihat mudah tapi ternyata sulit. Oh, oke. Mudah ditinggal, ikuti saja hati nurani. Semua sudah diatur di Lauhil Mahfuz. Ustadz, waduh, itu enak kalau sudah takdir. Saya pun nggak bisa komentar kalau sudah takdir. Baik, teman-teman yang semoga Allah muliakan. Saya ada proyek lama sekali, sekitaran sebelum pandemi, sampai sekarang pun proyek ini tetap jalan, yaitu sianida. Yang terbaru kita menggunakan istilah sianida reborn. Sianida dulu muncul adalah dari kasus terkait dengan kopi yang racun itu ya teman-teman. Tapi sianida di sini artinya adalah siap nikah muda. Tapi jika teman-teman perhatikan di situ, sebenarnya saya tunjukkan di sini itu adalah di kata bukan nikah mudanya, tetapi di kata siapnya. Saya ulangi lagi, di kata siapnya, bukan kata mudanya menikah. Dibilang saya tidak menganjurkan anak nikah muda, saya tidak menganjurkan. Pun juga saya tidak menganjurkan anak itu nikah di usia tua. Tapi yang saya anjurkan adalah menikahlah saat engkau itu siap. Sehingga saat kata menyegerakan lebih dipilih daripada tergesa-gesa. Dikarenakan teman-teman, kalau kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, maka kita lebih pada kata menyegerakan daripada nanti kita tergesa-gesa saat kita hendak menikah. Kapan itu tergesa-gesa? Mohon maaf, semisal usia para cowok sudah 30-an, maka sudah kepikiran asal ada yang mau. Pun juga dengan teman-teman putri kalau sudah di usia hampir 30-an itu sudah deg-degan. Maka nanti akan menjawab, saya tahun ini 30. Masya Allah. Ya, enjoy aja. Wah, silahkan ya. Itu menjadi pilihan Anda. Dipilih daripada tergesa-gesa. Nah, inilah yang akan kita bahas teman-teman di kesempatan kali ini. Teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini, yang ingin saya obrolkan menjadi pengikat awal, point of view-nya adalah apa yang menjadi obrolan kita di kesempatan sore hari ini adalah kita hanya berharap kita mendp-kan pernikahan teman-teman. Mendp-kan pernikahanmu. Yaitu apa? Membeli masa depan dengan masa kini. Karena paling enak membeli masa depan adalah dengan masa kini. Jangan membeli masa depan saat di masa depan. Kenapa? Bisa jadi nanti kursinya sudah full dan harganya sudah melangit. Maka jika teman-teman ingin membeli terkait dengan misalnya ingin healing, ingin traveling, maka tentunya kita mencari tiketnya jauh-jauh hari supaya mudah, supaya murah, supaya terpastikan dapat. Maka teman-teman niatkanlah obrolan kita salah satu ikhtiar bagi teman-teman untuk menjemput, untuk mendapatkan, dan untuk menemukan jodohnya teman-teman. Niatkan kita bermajelis ini adalah kebaikan yang kita niatkan untuk harapan semoga kita bisa mendapatkan teman-teman khususnya ya, kalau saya sudah ya, mendapatkan jodoh. Belilah masa depan dengan masa kini. Di antara beberapa caranya teman-teman. Saya bertanya kepada teman-teman, waktu nikahmu kapan? Nggak usah dijawab ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ada tulisan lanjutannya. Saran saya nih, saran saya, janganlah engkau menikah mengejar ketepatan waktu. Namun menikahlah di waktu yang tepat.
yaitu saat siap. Dan ingat, tapi juga pernikahan juga dibatasi oleh waktu. Saya ulangi lagi ya, janganlah engkau menikah mengejar ketepatan waktu. Saya ingin menikah di usia sekian. Apa yang terjadi? Ternyata kita memaksakan karena sudah waktunya mepet, akhirnya kita tergesa-gesa. Asal ada yang mau. Tapi menikahlah di waktu yang tepat. Definisinya waktu tepat adalah saat siap. Dari mana taunya? Ya, saya kembalikan kepada teman-teman. Standarisasi dikatakan siap, tiap orang pasti akan berbeda-beda. Tapi ingatlah teman-teman, kita jangan berlepas tangan. Yang teman-teman harus siapkan adalah terkait dengan sebuah batasan-batasan dalam sebuah pernikahan. Maka teman-teman, inilah ikhtiar yang akan teman-teman lakukan. Ada 3 hal teman-teman, modal nikah ada 3 hal. Loh, Ustadz, materi di mana? Itu materi masing-masing. Saya tidak berbicara materi karena nanti akan luas, ya. Kenapa kok saya tidak memasukkan di sini materi? Apakah materi masuk? Ya, tentunya materi masuk, teman-teman ya. Tapi saya hanya mengambil yang paling prioritas dari urusan ini. Nanti kami kisahkan beberapa kejadian-kejadian yang kami alami saat membantu teman-teman menikah. Pertama kali saya membantu teman menikah itu mulai di tahun 2003 atau 2004, saya lupa. Mbak Alfi usia berapa Mbak? 2003 atau 2004? 2001 Ustadz. Alhamdulillah sekarang 21 tahun ya Ustadz. Oh, lahir 2001. Nggih. Oke. Saya 2003 atau 2004 itu pertama kali jadi mak comblang. Saya menta'arufkan saudara saya. Nah, kemudian berlanjut hingga saat ini. Nah, nanti dari berbagai macam kisah yang pernah saya alami mulai tahun 2003 itu atau 2004 itu awalnya, saya lupa. Sampai sekarang nanti akan banyak kisah-kisah yang saya kerucutkan. Modal terpenting nikah itu ada 3 hal. Ada cinta, ada ilmu, ada iman. Ya. Zaman akademi, fantasi, Indosiar itu Pak Ustadz. Wah, itu antum hanya mengingat yang itu saja ya. Saya tidak mengingat. Bukan tempat mainnya saya di Indosiar. Tempat mainnya saya di Trans TV waktu itu ya. Baik, teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada teman-teman. Di antara ketiga ini, mana yang menjadi prioritas? Modal untuk menikah. Kira-kira kalau menurut teman-teman yang mana? Di antara 3 poin yang saya tunjukkan ini, ilmu, iman, cinta, cinta, ilmu, iman, cinta, ilmu, atau iman, ilmu, cinta? Kira-kira kalau menurut teman-teman yang mana? Yang pertama kali? Oh, baik. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Iman, cinta, ilmu, iman, ilmu, cinta. Mia. Oh, keren. Iman, ilmu, cinta. Urutannya, iman. Ah, baik. Terima kasih teman-teman. Saya sepakat. Terkait dengan jodoh, itu adalah terkait dengan iman. Bukan terkait dengan ilmu, dengan cinta. Maka tadi teman-teman yang sudah mengatakan, sudah ada di Lauhil Mahfudz. Sudah ada takdirnya Allah. Sudah ada ketentuannya Allah. Itu artinya adalah sisi iman. Coba kita berbincang tentang hal ini. Cara menguliknya teman-teman. Iman. Begini. Saya sering mendapatkan omongan-omongan dari teman-teman. Ustadz, kalau orang good looking itu gampang nikahnya. Sedangkan orang kalau bad looking, maka itu sulit dapat jodohnya. Ya, saya nanya sama Mbak Alfi misalnya. Mbak Alfi, cari suami yang ganteng apa yang jelek? Pasti jawabannya apa Mbak? Loh, apa Mbak? Pasti Yang malu ya. ganteng lah Ustadz. Iya, yang ganteng. Sehingga dari sisi itu, maka akan menjadi hukum positif. Dalam artian hukum positif ini hukum manusia kita pada umumnya, muamalah sosial, maka good looking akhirnya dianggap kemudahan untuk mendapatkan jodoh. Baik yang cowok atau yang cewek. Kalau ganteng, kalau cantik, maka mudah dapat pasangan. Itu akhirnya ada di otak kita, bahkan di mindset kita, kalau yang ganteng pasti mudah.
Yang cantik pasti mudah, kebalikannya pasti akan sulit. Secara nggak langsung itu nanti akan membawa pada sisi logika berpikir kita. Sehingga nanti bahkan bisa menjadi brainstorming kita, wah urusan jodoh adalah urusan logika. Urusan jodoh adalah urusan pikiran. Tidak teman-teman, saya pastikan urusan jodoh adalah urusan hal yang sifatnya gaib, keimanan, urusan qada dan qadarnya Allah. Kenapa? Gampang sekali kita menjawab dengan logika sederhana. Oh ya, saya sepakat itu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini, saya pernah mengalami seorang akhwat gitu ya, seorang perempuan yang cantik. Saya akui ini cantik dalam artian laki-laki yang saya tunjukkan fotonya menganggap cantik, perempuan itu kaya, secara keturunannya oke, seorang pejabat, ayahnya, secara materi kekayaannya pun anak perempuan ini dapat banyak, punya banyak gitu ya, bukan dapat banyak, punya banyak, tapi apa yang terjadi? Untuk dapat jodoh, itu kurang lebih sekitar 6 tahun dari mulai dia serius mencari jodoh. Bayangkan, mobil punya 3, rumah 1, 2 lantai, kamarnya 5, kemudian status sosialnya tinggi, pekerjaannya tinggi, bahkan akademisinya dia tinggi, jenjang pendidikannya. Jadi kalau secara fisik pun oke, secara tampilan syar'inya pun oke, jadi bagi saya perempuan ini mudah dapat. Tapi ketika saya mencarikan, itu yang ini nggak cocok, yang ini cocok. Bahkan si perempuan pernah ditolak sendiri oleh 3 orang laki-laki. Walhasil dia harus berproses, teman-teman. Coba tebak berapa kali Mbak Alfi perempuan ini berproses dalam kurang lebih 7 tahunan itu? Berapa kali berproses ta'aruf itu berapa kali Mbak? Coba Mbak Alfi tebak saja. 5 mungkin Ustadz. 12 Mbak. Masya Allah. 12 kali 12. berta'aruf. Bayangkan teman-teman. Suatu saat kemudian dia ketemu sama suaminya yang akhirnya dia nikahi itu, dan alhamdulillah bahagia itu hanya ketemu 4 bulan sebelum akad nikah. Nah, ini satu dari sekian banyak teman-teman. Ada yang good looking tapi juga nggak cocok. Kenapa? Karena zaman sekarang good looking bukanlah menjadi patokan. Kenapa? Kalau saya tanya sekarang ke Mbak Alfi yang mewakili teman-teman putri misalnya, kalau tadi cari suami yang ganteng, berarti kalau ganteng itu bahasa lainnya mapan. Sekarang saya tanya, cari yang tampan ya, mohon maaf. Sekarang mencari yang tampan atau yang mapan? Mbak Alfi, lebih suka Harus yang salah tampan satu apa ya, yang mapan? harus Ya salah harus satu salah ya Ustadz ya. satu. Iya, harus salah Cari yang satu. Mbak, mapan Pak. Mapan mapan. Ustadz. Jadi gini teman-teman ya. Kalau ada sebuah statement yang diucapkan oleh teman-teman putri, ini teman-teman cowok mau setuju apa tidak ya silahkan ya. Tapi ini statement dari teman-teman putri yang saya tanya. Ada sebuah kalimat yang menarik. Cinta tidak memandang warna kulit, tetapi cinta memandang warna duit. Dan warna duit, kenapa itu dipilih? Karena warna duit bisa merubah warna kulit. Ya. Nah, di titik inilah saya ingin menegaskan teman-teman, wilayah jodoh bukan wilayah logika. Wilayah jodoh adalah wilayah keimanan. Maka yakinilah fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yakinlah. Saya tidak meminta teman-teman memikirkan urusan jodoh itu karena gemboknya. Tapi uruslah teman-teman bagaimana memikirkan gembok itu dengan kuncinya. Contoh nih, saya nanya sama Mbak Alfi ya, atau teman-teman. Teman-teman lebih suka milih yang mana? Gemboknya besar gemboknya. Tapi teman-teman punya kuncinya. Atau gemboknya kecil, teman-teman nggak punya kuncinya. Milih yang mana? Pasti milih yang besar, ada kuncinya. Ya kan? Di dalam bahasa Arab, fa inna ma'al usri yusron ini artinya adalah bukan masalah kesulitan atau kemudahan, karena bersama teman-teman. Berarti kan di sini ada kesulitan, di sini ada kemudahan. Bersama-sama teman-teman, karena artinya ma'a di situ. Menunjukkan apa? Bareng di situ. Nah, ketika
ketika bersama di sini, kita kan disuruh milih mana yang kita fokuskan, kesulitannya atau kemudahannya. Maka izin saya infokan kepada teman-teman, dalam ilmu gramatikal bahasa Arabnya, yusron di situ adalah sifatnya mubtada, inna muakhor, mubtada. Berarti kalau mubtada itu diminta diprioritaskan teman-teman. Jadi kalau bersama ini teman-teman lebih prioritas kepada kemudahannya. Jangan memprioritaskan penilaian pada kesulitannya. Fokuskan pada kuncinya, jangan fokuskan kepada gemboknya. Mau gemboknya besar kayak apapun, kalau teman-teman punya kuncinya, gampang. Dan wilayah ini kuncinya adalah keimanan, teman-teman. Ya, saya ulangi lagi. Ini kita masih berbicara keimanan karena masih penting. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, teman-teman, ada sebuah kata yang ingin saya rubah mindset-nya untuk teman-teman. Tiap pencari cinta akan mengganti kata mencari dengan meminta ditemukan. Jangan mencari, teman-teman, tapi temukan. Apa bedanya antara mencari dengan menemukan? Kalau mencari itu belum pasti. Tetapi kalau menemukan adalah sesuatu yang pasti. Di surat An-Nahl ayat ke-72, saya persingkat, ini dalil jodoh itu sudah pasti, teman-teman. Allah sudah memberikan jodoh. Tinggal kita yang mau mengikhtiarkan apakah tidak. Apakah kita kemudian berpangku tangan, atau kita kemudian melepaskan sepenuhnya, ataukah bagaimana? Maka ada sebuah kata-kata yang menarik, yang disampaikan oleh sahabat saya ketika kita sharing terkait dengan urusan hal ini. Jika jodoh itu sudah pasti, kenapa kok ada ulama yang kemudian sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan jodoh? Maka saya sebut di sini, jodoh yang pasti itu adalah satu, jodoh di dunia dan jodoh di akhirat. Itu pasti dapat. Jika kita melewatkan yang di dunia karena ikhtiar kita, karena mungkin yang kita pilih itu nggak memiliki jodoh, maka yakin akan mendapatkan jodoh di akhirat. Ya, di antaranya bidadari dan lain sebagainya. Kalau yang putri, bidadara berarti ya. Nah, jodoh itu pasti, teman-teman. Maka ketika berbicara pasti, maka berbicara tentang temukan. Kenapa? Karena kata menemukan di sini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata menemukan di sini itu bisa maknanya dua, termotivasi karena sudah yakin akan kepemilikan, dan yang kedua akan ternikmati saat menemukannya. Contoh gini, dompet saya hilang. Dompet itu kan punya saya pasti. Ada KTP-nya, ada SIM-nya, itu punya saya, milik saya. Tapi kan hilang, teman-teman. Maka kalau hilang ini, saya bertanya sama Mbak Alfi atau teman-teman, proses apa yang saya lakukan? Saya mencari atau berusaha menemukan? Apa, Mbak? Teman-teman? Mencari ya Ustaz ya, mencari dan berusaha menemukan. Pilih, teman-teman. Mencari atau berusaha menemukan? Mencari. Mencari Ustaz. Mencari. Menemukan. Sekarang kalau saya bertanya, apa bedanya mencari dengan berusaha menemukan? Cari belum ada. Terus Mas Andika? Mencari belum tentu ada barangnya, tetapi kalau menemukan, nah, sudah ada pasti barangnya. Tinggal kita kapan menemukannya. Cakep. Ya. Kan tadi saya bilang dompet itu dompet saya, hilang dompet saya. Berarti kan sebenarnya kalau dompet itu sudah ada, sudah punya saya. Maka saya sedang berusaha untuk menemukan dompet saya yang hilang itu. Karena sudah yakin di pikiran saya barang itu ada. Kalau kita mencari, maka itu belum pasti bisa jadi barangnya ada atau tidak. Maka menariknya kalau kita bawa ke wilayah-wilayah fikih misalnya tayamum, teman-teman. Fa in lam tajidu ma'ah. Kalau kamu belum menemukan air, maka tayamum. Menemukan. Berarti menemukan ini tentunya harus diawali memang dengan mencari. Tetapi esensinya adalah menemukan. Karena kalau kita nggak ada usaha mencari, berarti artinya itu kita tidak menemukan, tapi kita tidak tahu. Karena nggak ada usaha.
Jadi yang pertama itu tidak tahu, kedua mencari, yang ketiga level tertinggi adalah menemukan. Dan jodoh itu teman-teman pasti ada. Tinggal teman-teman temukan. Nanti kalau menemukan, nanti teman-teman akan mendapatkan sensasi yang asik sekali. Contoh nih, kan tadi dompet saya hilang. Dompet saya hilang, lalu kemudian Mbak Alfi menemukan dompet saya. Mbak Alfi menemukan dompet saya, dilihat, oh ini punyanya Ustadz Heru, dikasihkan ke saya. Euforianya, senengnya, itu senengan Mbak Alfi menemukan dompet orang atau dompet saya itu, apakah saya yang mana Mbak? Yang paling senang, teman-teman? Ustadz yang senang karena menemukan dompetnya kembali. Saya lebih senang, saya lebih bahagia. Kenapa? Karena hak milik saya itu saya temukan kembali. Mbak Alfi mungkin menemukan hal yang sama, menemukan pilih, ya. Coba saya logika. Contoh saya bacakan singkat. Salman Al-Farisi dan Abu Darda ternyata dapat jodohnya, kebaikan berteman menghasilkan kebahagiaan. Teman-teman pernah dengar cerita ini, ya? Salman Al-Farisi minta ditemani Abu Darda untuk melamar seorang gadis Ansor Madinah. Ternyata gadis Ansor itu lebih senang sama Abu Darda. Walhasil Salman Al-Farisi bilang, ya sudah, kalau gitu mahar ini buat engkau wahai Abu Darda. Abu Darda dapat jodoh melalui temannya Salman Al-Farisi yang padahal mau melamar perempuan tersebut. Yang kedua, jadi ya teman-teman kalau nanti ada teman melamar, teman-teman diajak, ikut aja nggak apa-apa ya. Kali aja nanti takdirnya kayak Abu Darda ya. Tapi ya saya nggak mau komentari yang nanti yang ngajak melamar nanti kayak Salman Al-Farisi ya. Ada juga Julaibib dan calon istrinya. Saat itu Tita berharap berkah, di mana kemudian Julaibib itu sosok yang tidak sempurna secara fisik ya, tapi kemudian mendapati istrinya, diceritakan istrinya gini, ternyata istrinya yang masya Allah. Ada Idris dan istri. Idris di sini saya maksud adalah Imam Syafi'i. Saat integritas dia itu menjaga apel itu, akhirnya dia mendapatkan istrinya. Rasulullah dengan Ummu Hani, bayangkan, di mana cinta dan cita tak menyatu. Sekelas Rasulullah saja pernah ditolak oleh Ummu Hani 2 kali. Sesaat Rasulullah hendak menikahi Ummu Hani sebelum dengan Khadijah. Bahkan setelah Ummu Hani kemudian menikah, lalu kemudian janda Ummu Hani, Rasulullah masih ada rasa dan ingin menikahi Ummu Hani. Ummu Hani untuk kedua kali menolak Rasulullah. Masya Allah, cinta dan cita tak menyatu. Tapi menariknya teman-teman, ada juga jodoh yang tak minta tapi dapat cintanya. Sebagaimana kisah Nabi Musa saat melarikan diri dari Fir'aun, kejaran Fir'aun. Kemudian sampai ke kota Madian. Di kota Madian itu dia melihat ada 2 orang perempuan yang akhirnya dibantu. Gak ada niatan untuk menikahi perempuan itu. Niatannya ikhlas untuk membantu. Tapi apa yang terjadi? Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Tiba-tiba ada perempuan yang sambil jalan mendekati malu-malu. Sambil berucap, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Wahai pemuda yang tampan, kamu dipanggil sama bapakku. Oh, kan? Itu kan bahasa kiasan ya teman-teman ya. Kamu dipanggil bapakku. Bapakku sesungguhnya ingin memberikan balasan akan kebaikanmu, memberikan makanan ternak kami. Ternyata Nabi Musa akhirnya dijodohkan dengan putri seorang tokoh dari Madian yang dalam beberapa tafsir disebut dengan Nabi Syuaib. Nah, Nabi Musa tidak meminta. Nabi Musa bahkan kasarannya tidak ada berikhtiar. Tapi kalau sudah Allah yang memberikan dan Allah yang menggerakkan, jodoh itu pasti juga akan ditemukan. Maka di titik ini teman-teman, iman. Demi Allah, iman. Apapun yang terjadi, iman yang menjadi penetralnya.
Kita mungkin tetap menikah itu dengan berpikir. Kita itu menikah dengan logika. Iya, silakan. Awali tawakal dengan akal. Pikirkan semuanya, rencanakan. Tapi kalau pada titik tertentu belum berhasil, pada titik tertentu mungkin sakit hati karena tertolakan dan lain sebagainya, biarkan iman yang berbicara. Kenapa? Karena setiap lapis-lapis permasalahan dan ketidakjelasan dan ketidakpastian serta yang di luar ekspektasi kita, kalau menggunakan kacamata iman, pasti akan memunculkan sebuah hikmah nantinya. Itu teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait dengan ilmu, ya. Nanti setelah ini kita akan membahas dengan sharing ya, teman-teman. Saya persingkat saja di sini tips untuk dapat membeli jodoh atau menemukan jodoh ya, teman-teman, yaitu 1, penjarakan cinta, 2, jadilah sosok yang taat, 3, perbanyak ilmu, dan yang keempat, munajat harapan. Ya, saya gabung jadi 1 ya. Teman-teman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya nih. Teman-teman lebih suka menilai sesuatu dengan kacamata aturan atau kacamata realita? Kira-kira kalau teman-teman memilih yang mana? Aturan apa realita, teman-teman? Nilai sesuatu. Contoh nih misalnya ya, contoh. Ada teman akrab yang dia itu masih level secara perekonomian di bawah kita. Ada teman akrab kita yang secara physically, secara fisiknya itu di bawah kita. Ada teman kita yang dia itu nggak baik lah, secara akhlak mungkin. Tapi ternyata mereka-mereka ini jodohnya sudah dapat. Lah kita mungkin misalnya teman-teman yang lebih baik dari dia dalam beberapa hal, itu ternyata belum dapat. Akhirnya kan teman-teman melihat secara realita, wih enak ya anak itu, wih ternyata style kayak dia saja sudah dapat jodoh, lah aku bagaimana? Itu yang saya maksud dengan sudut pandang realita. Kita menilai dengan realita. Apa ya yang dia lakukan? Kira-kira dia punya aji-aji apa ya kok bisa dapat jodoh kayak gitu? Itu yang saya maksud dengan realita. Ataukah teman-teman menilai dengan konsepsi aturan? Kalau teman-teman yang mana? Aturan apa realita? Aturan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya, saya lebih sepakat pada aturan. Dan aturan ini adalah sebuah ilmu. Realita, ya, itu boleh. Tapi setelah aturan. Kenapa? Begini sederhananya, teman-teman. Misalnya, ada orang kaya. Tapi orang kaya ini, rezekinya melimpah ini, dia itu tidak kerja. Dan kemudian dia tidak ibadah. Tapi dia kaya. Dia nggak kerja, dia nggak beribadah, tapi rezekinya lancar gitu. Orangnya ada, nyata, tampak. Bahkan di antara teman-teman mungkin ada yang mengetahui orang-orang yang seperti ini. Dan itu real, terjadi. Maka kita akan mengomentari yang realita itu. Oh enak ya jadi orang seperti itu, nggak perlu kerja, nggak perlu ibadah, tapi rezekinya lancar. Apa yang terjadi? Bisa jadi kita ngikut dia. Kamu bisa apa sih kok bisa seperti itu? Akhirnya kita niru. Tapi ketahuilah teman-teman, boleh kita niru realita. Tetapi kembalikan dulu hukumnya kepada aturan. Apakah dia mendapatkan rezeki itu sesuai dengan aturan atau tidak? Padahal aturan kita sudah jelas. Apa aturan kita sudah jelas? 1, aturannya adalah, apa teman-teman? Kalau mendapatkan rezeki, ya otomatis beribadah. Yang kedua, berusaha, bekerja, dan lain sebagainya. Maka itu aturannya. Maka kalau ada yang berbeda dengan realita, dengan aturan, maka kembalikan kepada aturannya. Contoh yang lain. Mbak Rara. Ini mohon maaf ya kalau ada namanya Rara ya. Mbak Rara kan punya remote. Ya, punya remote yang mengatur cuaca. Dan itu dikatakan orang bisa merubah-ubah cuaca. Itu realita, tampak, nyata, akurat, tajam, terpercaya. Tapi kita kembalikan dulu dengan aturan Islam. Oh ternyata ditemukan surat yang ke-31
Luqman ayat yang ke-34. Ternyata indallah ilmus sa'ah, di sisi Allah yang namanya hari kebangkitan. Wa yunazilul ghais, urusan cuaca urusannya Allah. Nah, maka di titik ini aturannya seperti ini, realitanya seperti ini. Maka kita harus mengikuti awal penilaian itu adalah aturan. Apakah sama realita ini dengan aturan? Jika sama, boleh kita tiru. Jika berbeda, kembalikan rujukannya kepada aturan. Pun juga aturan di dalam menemukan jodoh. Ada aturannya, teman-teman. Bagaimana? Begini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lebih suka yang mana? Suka memiliki kesempatan memilih atau tidak memiliki kesempatan memilih? Suka yang mana? Suka punya kesempatan memilih? Both. Woi, keren bahasa Inggrisnya. Yes, 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 yes. Both ya. I know. Oke, yang atas katanya ya. You know lah. Oke, I know little. Baik, teman-teman pasti suka memiliki kesempatan memilih. Kenapa? Karena alasannya sangat jelas. Kita suka memilih yang terbaik. Maka kalau memilih yang terbaik harus ada pembanding. Harus ada pembanding A, B, C. Karena pembanding inilah yang menjadikan kita mengetahui mana yang terbaik, ya. Tapi ketahuilah teman-teman, di dalam urusan jodoh masih ada juga di sisi kita tidak memiliki kesempatan memilih. Saat apa? Saat suatu saat bisa jadi teman-teman akan mendapatkan jodoh tiba-tiba saja. Sebagaimana kisah misalnya Nabi Musa tadi, tiba-tiba mendapatkan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memiliki kesempatan memilih, yakinilah itu pilihan dari Allah. Dan pilihan dari Allah secara imaniah kita harus meyakini adalah juga pilihan yang terbaik. Maka kita mengusahakan yang terbaik dari ikhtiar kita dan juga kita meyakini pilihan Allah yang terbaik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belilah jodoh masa depanmu dengan masa kinimu. Yang tadi saya sampaikan di depan. Saya kutip surat yang ke-24 An-Nur ayat yang ke-26. Ini populer sekali ya teman-teman ayatnya. Al-khabisatu lil khabisina. Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Wanita yang laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Maka yakinilah teman-teman, ayat ini menggunakan alif lam semuanya. Al, yang artinya adalah at-ta'rif, yaitu khusus. Jadi mohon maaf. Kalaupun, maaf beribu maaf ya, ini bukan teman-teman. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman saya yang masa lalunya buruk. Teman-teman saya yang preman, teman-teman saya yang bandar narkoba. Saya katakan, yang dimaksud oleh ayat ini bukanlah masa lalumu, tapi adalah masa saat engkau hendak menikah. Yang dimaksud dengan laki-laki keji dapat wanita yang keji. Mungkin masa lalumu keji, tapi yang dimaksud ayat ini saat kamu hendak menikah, apakah kamu keji, apakah kamu baik. Kalau kamu keji, maka kamu akan mendapatkan calon yang keji. Kalau kamu pada posisi hendak nikah itu sudah hijrah, sudah taubat, maka kamu termasuk orang yang baik, bukan yang keji lagi. Jadi makna al di setiap huruf di al-khabisatu, al-khabisina, at-thayyibatu, at-thayyibuna, dan lain sebagainya itu artinya khusus teman-teman. Saat dia hendak menikah, apapun masa lalunya, ketika dia hendak menikah, dia sudah menjadi orang yang baik, maka di titik itu dia masuk di ayat ini. Kalau kamu baik, maka jodoh kamu akan baik. Loh Ustadz, bagaimana dengan para nabi terdahulu? Nabi Nuh dengan istrinya yang berbeda, Fir'aun dengan istrinya yang berbeda. Itu sebuah kaidah khusus. Tapi ayat ini berbicara kaidah umum. Kebanyakan nanti seperti itu. Tapi hanya kasus-kasus tertentu. Sebagaimana Nabi Nuh dengan istri. Nabi Fir'aun dengan istrinya. Dan lain sebagainya. Ya, jadi itu teman-teman, kalau bahasanya saya ke teman-teman itu, Ustadz, ada yang nanya gini, Ustadz, saya punya calon Ustadz,
Tapi ya Allah Ustaz, saya baru tahu ternyata calon saya ini yang ngomong cowok ya teman-teman. Ternyata saya kok nggak sengaja Ustaz melihat chat-chatnya, ternyata chat-chatnya itu dia pernah melakukan hal-hal yang zina dengan laki-laki yang lain. Apa yang terjadi? Dia kemudian bertanya, gimana Ustaz, tetap saya lanjutkan apa tidak? Maka saya menjawab cuma sederhana, sekarang calonmu baik apa tidak? Baik Ustaz, baik. Maka saya bilang, masa lalunya, biarlah masa lalu untuknya. Tapi masa kini dan masa depan adalah masa kamu dengan dia. Ya, teman-teman, itu kalau ingin memaknai sebuah kata ini. Yang kedua, teman-teman, penjarakan cintamu. Jangan membuat cerita ini, jangan pacaran. Ustaz, maksud nggak boleh pacaran? Kan pacaran juga sama, saling kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Ya, kalau ta'aruf itu pasti nggak ngapa-ngapain teman-teman. Tapi kalau pacaran pasti ngapa-ngapain. Banyak itu data-datanya. Nggak usah saya tunjukkan teman-teman datanya. Saya saja yang mulai tahun 2007 di dunia pornografi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah semoga menjaga kita dengan kebaikan dan juga Allah ampuni salah kita dan Allah bersihkan hati kita dan Allah jagakan cintamu. Sebagaimana kisah Yusuf. Itu ya, teman-teman sudah tahu sendiri, lebih memilih di penjara daripada dilakukan sebuah tindakan oleh perempuan Imro'atul Aziz, ya, oknum istri pejabat. Ya, jadi oh ya benar sekali, pacaran setelah nikah lebih, Masya Allah, Nur Sanif ya, benar sekali ya. Gimana caranya? Saya tidak akan menjelaskan harus gini, harus gini. Yang pasti sekuat tenaga, teman-teman jangan pacaran. Ya, saya ulangi lagi, jangan pacaran. Penjarakan. Bagaimana penjarakan? Sederhana. Cinta boleh ada, tetapi cinta jangan diluapkan, jangan diungkapkan, jangan ditunjukkan. Penjarakan cintamu dengan diammu dalam munajat malammu. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Stay halal. Oh, Masya Allah. Berikutnya teman-teman singkatnya, posisikan seorang akhwat itu adalah tegas. Laki-laki itu adalah berani. Laki-laki berani itu bagaimana? Ya laki harus berani mengawali. Oh, munajat cinta Dewa 19. Oh, iya ya. Laki-laki itu berani mendatangi rumah wanita tersebut, berani untuk berbicara dengan calon mertuanya atau dengan walinya, berani untuk menjaga kesucian perempuan tersebut sebagai seorang laki-laki, berani yang lain. Perempuan tegas berani bersikap kalau ada laki-laki yang melakukan tindakan-tindakan yang menyerempet kepada perzinaan. Wanita harus tegas ketika mendapati laki-laki yang nakal. Makanya teman-teman, saya itu agak aneh. Kan perempuan itu selalu benar ya. Ya Mbak Alfi ya, katanya gitu ya. Perempuan itu selalu benar ya. Tapi suatu saat saya itu, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini sisi lain saya ya, sisi lain saya. Suatu saat saya bertanya kepada seorang perempuan yang mohon maaf sekali menurut saya tidak benar yang dia lakukan. Saya tidak menunjukkan dirinya yang tidak benar, tapi tidak benar yang dia lakukan. Saya bertanya, kenapa semua orang mengatakan, kebanyakan orang mengatakan khususnya tentang perempuan itu, perempuan adalah yang paling benar. Oh iya, seperti ini Pak Ustadz dan sebagainya. Kemudian saya jawab, tapi kenapa perempuan itu selalu suka dengan laki-laki yang salah? Perempuan selalu benar, tapi kenapa suka dengan laki-laki yang salah? Berarti kan perempuan nggak selalu benar, karena suka dengan yang salah. Laki-laki yang salah itu bagaimana? Mohon maaf, laki-laki yang hidung belang, laki-laki yang nakal, laki-laki yang seperti itulah teman-teman ya, yang menjerumus kepada perzinaan. Kan biasanya perempuan-perempuan yang sikapnya, pekerjaannya tidak benar, dia suka dengan laki-laki yang salah. Berarti kan dia salah memilih. Berarti kalau dia salah memilih, berarti perempuan itu tidak benar. Berarti perempuan tidak selalu benar.
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 menit lagi ya, Mbak ya. Teman-teman Ustaz. jangan banyak dan sedikit kriteria, secukupnya saja ya kriteria itu, jangan banyak-banyak. Bingung bukan karena mereka tidak punya banyak pilihan hidup, melainkan karena terlalu banyak pilihan tujuan hidup. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman mau milih calon pasangan, itu jangan banyak-banyak nulis kriterianya. Kalau saya menggampangkan itu buat 2 saja. Apa itu? 1 kriteria primer, kedua kriteria sekunder. Ya, primernya itu ya misalnya apapun lah, terserah teman-teman ya, agamanya, akhlaknya, mapannya misalnya, ataukah yang lainnya. Nanti sekundernya itu yang tambahan, sekota lah, kalau nggak sekota ya sekabupaten lah, kalau nggak sekabupaten berarti ya sekelurahan, kalau gitu ya sekomplek lah. Misalnya dituliskan, saya ingin punya jodoh ini dan seterusnya. Ya, jangan banyak-banyak teman-teman menuliskan kriteria. Nanti teman-teman akan terkungkung dengan kriteria tersebut. Ya, seperti ini saya tuliskan, bagilah kriteria itu menjadi 2. Kriteria primer, kriteria sekunder. Nantinya menjadi data logis untuk menetapkan pasangan hidup. Ya, teman-teman ya, nanti jadi data yang logis. Jadi teman-teman nggak usah bimbang lagi, langsung lihat aja kriterianya, oh checklist sesuai, ini checklist. Oh yang B enggak, oh yang C, oh cocok. Oh akhirnya yang D yang menang sesuai data, by datanya. Oh yang D kriteria primer masuk 4 dari 5. Yang D kriteria sekunder dari 10 masuk 6. Oh berarti dari A, B, C, D menurut sisi kriteria yang ditulis, di list, maka D yang seharusnya dipilih. Itu data yang logis, teman-teman. Data hitam di atas putih. Teman-teman membuat kriteria berdasarkan perasaan. Dan teman-teman memutuskannya berdasarkan data logis. Itu untuk kemudahan memutuskan, teman-teman. Ini sudut pandang, saya lanjutkan saja, teman-teman. Kemudian istikharah, pasti ya, saya percepat. Ini jika teman-teman masih ada salah satu orang tua, tadi disampaikan, ibumu, baru ayahmu, mintalah pendapat orang tua. Bisa jadi orang tua itu sudah menyiapkan jodoh. Maka saya sering menyampaikan kepada teman-teman yang ingin menikah, minta dulu, informasikan dulu ke orang tuamu. Jangan mengusahakan mencari dulu. Langsung bilang, ayah, bunda, bapak, ibu, abi, umi, terserah mana yang ada, masih ada, teman-teman minta, ataupun kalau orang tua nggak ada, mungkin keluarga dari orang tua, apakah paman, bude, apakah kakek, nenek, apakah bapak, ibu, punya calon untuk saya. Jika ada, bolehlah dikenalkan. Meskipun teman-teman sudah punya saat itu. Loh, kenapa Pak Ustadz? Untuk pembanding sekali lagi teman-teman. Ini yang dari orang tua, ini yang dari kita. Akar diri sendiri tanpa adanya orang tua, nanti bisa jadi kita mendapatkan sesuai keinginan kita terpenuhi. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tawakal, awali dengan akal, akhiri tanpa akal. Teman-teman, ikhtiarkan semuanya, planningkan semuanya. Buatlah skrip, buatlah perencanaan terkait dengan persiapan-persiapan pernikahan. Setelah itu bertawakallah. Kalau sudah bertawakal teman-teman, jangan difikirkan lagi dengan akal. Nanti akan mengurangi sisi keimanan kita, ya. Terakhir, doa memohon pasangan hidup ada 2 itu teman-teman. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, doanya Nabi Musa. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, doanya Nabi Zakaria. Silahkan teman-teman mendoa. Nanti akan saya share untuk materi kita ini. Yang terakhir menjadi closing dari saya teman-teman. Saya baca di sini. Ranah jodoh adalah koridor gaib. Alangkah lebih baik menujunya dengan tak melakukan aib. Maka ingatlah, kalau aib terlakukan, yakinlah kesempatan mendapatkan jodoh baik akan sedikit demi sedikit
raib. Apalagi jika kita terus dilakukan jodoh kita juga pelaku aib. Waliyadzubillah. Ingat, sebelum menikah kita memilih pasangan kita dengan kata karena. Namun setelah menikah kita niscaya mencintainya dengan kata walaupun. Aku dulu menikahi dia, karena dia cantik, karena dia solihah, karena dia ganteng, karena dia mapan, karena dia darah biru, karena untuk memotivasi. Tapi kalau sudah menikah teman-teman, gantilah kata karena dengan walaupun. Walaupun dia tidak bisa memasak, dia tetap istriku. Walaupun ternyata suamiku seperti itu, dia tetaplah suamiku. Kata walaupun menunjukkan rasa syukur. Ini yang dapat saya sharingkan di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika masih di wilayah permukaan saja teman-teman. Semoga di lain waktu kita bisa lebih mendalami lagi terkait hal ini. Terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada Mbak Alfi. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang spesial ya Ustadz ya pada sore hari ini. Baik, luar biasa sekali Ustadz apresiasinya dari teman-teman Zoom juga. Banyak yang chat ya Ustadz ya. Saya ambil poin penting nih dari Ustadz. Alangkah lebih baiknya menuju dengan melakukan aib. Ya Ustadz ya. Jadi ngapain pacaran kalau pacaran itu nggak ngapa-ngapain. Jadi ya ngapain pacaran gitu ya Ustadz ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan saya akan buka sesi tanya jawab. Saya akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan yang mau bertanya, bisa open mic-nya. Atau raise hand. Itu si kopi dulu aja. Ya, Kak. Ya, Kak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin waktunya Ustaz. Silakan. Tadi menjelaskan tentang ayat tadi Ustaz yang dibahas tentang apa namanya, laki-laki yang baik akan mendapat perempuan yang baik. Itu ya Ustaz. Ya. Begitu juga sebaliknya gitu. Di daerah kita kan sebagian dari kita itu banyak kan apa namanya mendapatkan laki-lakinya itu jahat itu ya kan. Ibarat itu kurang efektif, kurang taat gitu, kurang taat ibadah. Cuman istrinya itu sungguh baik kan, taat ibadah, ahli sedekah. Nah, itu maksudnya apa Ustaz? Apa alasan Ustaz itu mempertemukan sebuah hubungan tersebut, mempertemukan jodoh mereka itu kan? Padahal kata Ustaz tadi udah dijelaskan di ayat tersebut, lelaki yang baik itu akan menemui perempuan yang baik. Begitu juga di sebaliknya gitu. Tapi kenapa ada sebagian kita ini, sebagian yang di luar sana Ustaz, ada lelaki yang kurang baik, tapi dapat itu Ustaz, perempuan yang sangat baik itu. Itu apa alasannya Ustaz? Ya. Langsung dijawab Mbak Alfi atau gimana? Oh, boleh Ustaz, boleh langsung dijawab. Boleh langsung dijawab. Kita tampung dulu 3 pertanyaan dulu. Atau langsung Saya ngikut juga boleh Ustaz. Saya ngikut Mbak Alfi aja. Gimana? Saya ngikut Mbak Alfi aja. Dijawab langsung juga boleh nggak Ustaz ya? Lebih baik dijawab langsung aja nggak ya, Ustaz? baik, saya jawab langsung ya.
Baik, terima kasih Mas atas kalimat tanyanya. Oke, siap Begini. Ustaz. Saya menjelaskan secara makna pesan dari surat ke-24 ayat yang ke-26. Tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya ayat ini semuanya menggunakan alif lam. Alif lam itu ini yang saya maksud tadi itu. Alif lam, alif lam di sini semuanya, atau yibun juga. Nah, kenapa kok menggunakan alif lam di sini? Maknanya adalah ism ma'rifah dalam bahasa Arab. Ism ma'rifah itu maknanya ada dua. Satu adalah ta'rif, dua al-istighraq. Kenapa kok saya harus menjelaskan agak detail seperti ini? Karena kita kalau mau memahami dalil jangan berhenti di terjemahan, tetapi pahami sampai pesannya. Contoh nih kalimat yang sederhana saja. Mas, pesannya, saya tidak bertanya apa yang tampak, tapi apa yang tersembunyikan dari sesuatu itu. Kalau saya bertanya teman-teman, ini apa teman-teman? Maknanya, pesannya apa? Ini pesannya apa? Saya bertanya, pesannya apa ini? Gerakan ini apa pesannya? Bisa sarangeo, ini bisa. Ini ada yang jawab adalah cinta. Ini ada yang jawab cinta, tapi lihat dulu pesannya. Jangan langsung diartikan. Tunggu beberapa detik ketika dia menggerakkan seperti ini. Nah, ini berarti apa ini teman-teman? Pulus. Pulus ya. Jadi ini bukan sarangeo, tapi pesannya ini adalah pulus teman-teman ya. Ya. Contoh yang lain, kalimat ini misalnya. Ini teman-teman yang sudah nikah deh. Dari tadi kan yang belum nikah ya. Teman-teman yang sudah nikah nih, silakan pilih. Seorang istri minta ke suaminya untuk menjemput istrinya yang setelah pulang kajian. Istrinya bilang 4 hal. Kira-kira kalimat mana yang paling pas? A. Istrinya bilang, "Papa, kajianku sudah selesai. Tolong saya dijemput sekarang ya." "Sekarang, Pak, jemput sekarang." Itu istri yang pertama. Istri, kalimat yang kedua disampaikan istri, "Pak, kajianku sudah selesai." Yang ketiga, "Pak, bisa jemput aku enggak?" Yang keempat, "Pak, mau jemput aku enggak?" Kira-kira teman-teman yang sudah nikah, khususnya teman-teman yang putri yang tadi katanya ada yang sudah nikah, kalimat mana yang dipakai teman-teman? Yang sudah nikah nih, boleh komentar. Nggak ada, oke. Gambarnya gini, saya nanya ke penanya, "Mas, kalimat yang kedua, si istri bilang, 'Pak, kajianku sudah selesai.' Pesannya apa, Mas?" Insya Allah dijemput. Nah, bahasanya itu adalah minta dijemput. Tapi si suami kan nggak paham kata jemput. Dibaca, "Kajianku sudah selesai." Ya sudah selesai. Suami salah memahami pesan dari istri. Nah, itu yang saya maksud kenapa saya mendetailkan ayat ini, surat ke-24 ayat yang ke-26. Di sini disebutkan wanita keji itu adalah ta'rif khusus. Khusus saat apa? Saat mereka mau berpasangan. Jadi kembali lagi saya tegaskan, ini kaidah umum. Jadi nanti kebanyakan orang akan seperti ini teman-teman. Akan seperti ini. Orang baik ketemu dengan orang baik. Kapan itu? Selama dia menikah dalam kondisi baik. Ada orang masa lalunya baik. Lalu kemudian ketika dia menikah, dia melakukan yang tidak baik. Akhirnya setelah menikah, dia kemudian tidak baik. Banyak yang saya dapatkan. Bahkan nanti, saya tidak berbicara setelah pernikahan ya teman-teman. Saat pernikahannya. Maka banyak orang ketika saat pernikahan pasti bahagia. Nggak mungkin tidak. Baik itu yang cowoknya baik, cowoknya buruk, atau ceweknya buruk, atau cowoknya baik, atau kebalikannya, pasti bahagia. Nah, tapi setelah menikah, itu tinggal kita ikutin aturannya dilakukan apa tidak. Yang surat Ar-Rum ayat ke-21 itu, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Maka kalau ada realita di lapangan, ya teman-teman ya, saya ulangi lagi, kembali kepada poin yang di awal tadi, kalau ada realita di lapangan, loh cowoknya baik, tapi kok dapat cewek yang buruk, tapi dalilnya kok gitu, loh berarti dalilnya ini nggak benar karena realitanya seperti ini.
Maka saran saya, jangan salahkan dalil. Salahkan mereka yang mungkin tidak mempraktekkan aturan-aturan dalam berkeluarga. Kalau dalilnya pasti benar, nggak mungkin tidak. Tinggal orang yang salah tadi, orang yang benar tadi, sesuai nggak mempraktekkan ilmu-ilmu terkait dengan urusan pernikahan. Karena urusan pernikahan, itu masalah keluarga, itu jelimet kali ruwet teman-teman. Kalau kita mau menikmatinya. Intinya tetap praktekkan aturan di dalam Islam, yakini di dalam Islam itu khususnya Al-Quran dan hadis itu pasti benar, tinggal bagaimana kita, satu, memahami dalilnya, dua, menyikapi dalil itu, ketiga, mempraktekkan dalil itu. Sesuaikah atau tidakkah? Sementara komentar saya seperti itu, karena pukul sudah menunjukkan pukul 5. Terima kasih Mas DP Fajar. Oh ya, namanya siapa? Mas Putra ya? Oke, syukuran Ustaz, syukuran, makasih. Yo, sama-sama. Terima kasih juga. Jazakumullah khairan Kak. Dan Allah yazidkumul khair wal barakat. Masya Allah. Amin. Sehat selalu Mas Afiat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Fajar atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, kita ada 2 pertanyaan lagi nih. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan open mic atau bisa lewat chat. Mbak Alfi mungkin yang nanya. Nanti bisa langsung ketemu Mbak ya. Nanti kapan-kapan saya main ke MIC lagi. Ini dari Kak Nur Fauziah ya? Iya, Kak. Iya. Boleh silakan Kak langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia, alumni MSc Angkatan 13. Gini Ustadz, saya mau tanya, kan saya sudah istikharah, sudah ta'aruf sama seseorang, terus apakah boleh saya mengirim untuk foto gitu? Kan biasanya tuker-tuker, iya, biasanya kan tuker-tukeran foto gitu. Yang saya takutkan itu malah kalau kita ditolak gitu kan ke orang pinter itu loh Ustaz. Jadi kan saya sistem kayak ini, ngirim foto itu fotonya sekali aja. Kan sekarang kan WA ada kayak gitu. Itu gimana ya Kak Ustaz? Tapi masih bisa di screenshot loh Mbak. Iya sih Ustaz gitu. Makanya itu gimana gitu. Saya sampai ini buat 2 akun IG. Yang akun pribadi saya sendiri kan, yang satunya akun IG untuk ta'aruf itu Ustaz. Oh, oke, baik. Masya Allah untuk kehati-hatiannya benar Mbak Nur. Begini, terkait dengan foto itu memang menjadi hal yang boleh untuk di-sharekan. Dalam artian di-sharekan ini untuk diketahui oleh pihak kedua yang ingin sedang berta'aruf. Tapi bukan ditampilkan di awal. Saya biasanya kalau membantu untuk menta'arufkan foto ataupun biodata diri, detail, email, nomor telepon, kemudian medsos, dan lain sebagainya, foto, itu saya tunjukkan di akhir. Yang saya tunjukkan awal itu apa? Kriteria calon, karakter dirinya, sehingga saya match-kan, oh ini pas ini. Akhirnya saya minta ke yang cowok, yang cewek, oh ya Sat, mau berproses. Akhirnya saya proseskan. Awalnya komunikasinya call group misalnya. Akhirnya sudah enak-enak, maka saya nanya, perlu nggak untuk ditunjukkan foto masing-masing? Oh perlu Ustaz. Nah kalau perlu, maka posisinya teman-teman, saya biasanya kalau memang masih satu kota, saya minta ketemuan. Satu kota. Dalam artian saya nggak akan nge-share sama sekali foto itu.
Jadi saya misalnya dari HP, saya ketemuan dia sama yang cowok, saya tunjukkan foto si akhwatnya, Mas ini fotonya, nggak usah dipegang, nggak usah di apa-apa, cukup dilihat saja. Jika perlu melihat 1 jam, saya perlihatkan ini dari HP saya. Jika perlu ada yang di zoom, saya zoomkan. Jika antum mau. Jadi kalau saya Mbak prinsipnya nggak membagikan, nge-sharekan foto. Saya nggak. Kenapa? Karena memang banyak sisi-sisi yang dikhawatirkan akan disalahgunakan. Nah, jadi kalau Mbak misalnya sedang sama di satu kota dengan ikhwannya, maka saran saya cari pihak ketiga untuk menunjukkan fotonya Mbak. Gitu. Karena memang di titik ini dibolehkan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah menyampaikan dan menyuruh sahabat untuk dia itu melihat fisik dari calon pasangannya. Jadi boleh, cuma teknisnya tolong hati-hati. Salah satu alternatif yang saya tawarkan, minta pihak ketiga mendatangi ataukah bertemu langsung, itu lebih oke misalnya. Jika satu kota, bertemu langsung saja. Saya pun juga seperti itu, kalau cowok ceweknya satu kota, ya saya temukan bertiga dengan saya, dia bisa melihat wajahnya tanpa harus kemudian menyimpan dalam bentuk file. Karena memang ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Mbak yang pernah kami lakukan dan menurut saya itu alternatif yang terbaik juga. Terima kasih Mbak Nur. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ya, bitaufikillah, semoga diperlancar Mbak, selalu dijaga kebaikan dalam proses ta'arufnya dan insya Allah menjadi muara sebuah jodoh yang terbaik untuk Mbak Nur. Baik Ustadz. Ustadz boleh minta kontaknya gitu Ustadz? Silahkan nanti minta ke Mbak Alfi ya. Baik. Ya. Oke. Gak apa-apa Mbak Alfi nanti ke Mbak Alfi, gak apa-apa nanti di-share-kan nomor telepon saya ya. Yes, Tapi ya mohon maaf ya teman-teman kalau saya nanti agak lama merespon. Jadi kalau saya agak lama merespon, maka silakan kontak DM saya saja ya di Instagram saya. Karena saya mainnya cuma 2 antara WA sama Instagram. Facebook saya inbox-nya nggak saya buka-buka. Jadi itu aja ya, kalau misalnya saya nggak merespon, silakan gunakan 2 akses itu saja. Baik Ustadz, terima kasih. Mbak Alfi, mohon maaf, kira-kira mungkin Yes, sementara cukup itu Mbak ya. Oh, Karena saya masih ada kegiatan mau keluar lagi. Jika nanti ada teman-teman yang bertanya, izin mohon maaf teman-teman, nanti silakan disampaikan saja ke Mbak Alfi, misalnya kalimat pertanyaannya, nanti saya coba untuk menjawabnya. Via voice kah ataukah via apa gitu nanti ya. Mohon maaf karena keterbatasan ini saya masih ada kegiatan ketemu nanti jam maghrib. Masih saya harus jalan lagi soalnya. Oh, Instagram saya, nama lengkap saya teman-teman Heru Kusuma Hadi, gitu aja. Heru Kusuma Hadi, teman-teman. Ya, itu baik Facebook ataukah Instagram. Ataukah TikTok, tapi saya juga nggak main di TikTok. Kalau TikTok, saya lebih pakai akun dakwah saya di Albina Project. Jadi kalau teman-teman mau melihat aktivitas saya, ada di Albina Project. Albina, ya teman-teman, sebagaimana yang saya tulis di chat, kolom chat ya. Monggo nanti kita bisa komunikasi di situ untuk kebaikan-kebaikan kebersamaan. Terima kasih teman-teman. Mbak Alfi, sementara seperti itu ya. yes, Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya pada sore hari ini. Sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua, termasuk diri saya pribadi. Mungkin apa? Iya. Mungkin dari Ustadz ada closing statement-nya. Ya, baik. Teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sebuah usaha kita mengulik kata-kata tema kita ini kan
agak-agak menarik, mengulik. Mengulik itu sinonimnya, padanan katanya itu kayak menyelidiki gitu ya. Menyelidiki jemput terbaik kita itu siapa. Maka saran saya, teman-teman mendekati Allah, teman-teman mi'rajkan diri kalau bahasa saat hari ini karena Isra wal Mi'raj, mi'rajkan diri, yaitu sebagaimana Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, bertemu dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Karena rahasia, kulikan, penyelidikan tentang takdir teman-teman masih ada di balik benteng takdirnya Allah, di balik tembok takdirnya Allah. Dekati Allah, maka teman-teman akan bisa menyelidiki siapa jodoh yang terbaik. Allah akan menunjukkan, Allah akan mempertemukan, dan Allah akan mempermudah. Maka hati-hati dengan sebuah kalimat ini. Mungkin kalimat ini salah, teman-teman. Tapi hati-hati juga dengan kalimat ini. Jodoh itu sudah diatur oleh Allah. Kalau kita kesulitan jodoh, apakah kita sosok yang sulit diatur oleh Allah? Wallahu a'lam bisawab. Maka teman-teman, yuk dekatkan diri, mi'rajkan diri, insya Allah dengan itu kita bisa mengulik jodoh terbaik untuk teman-teman semuanya. Bitaufikillah, ini saya yang bisa sharingkan pada kesempatan sore hari ini teman-teman, bersama dengan teman-teman dari Mandiri Entrepreneur Center dan juga Yatim Mandiri tentunya. Barakallahu fikum, bitaufikillah teman-teman, bertemu di lain waktu insya Allah. Tetap semangat untuk mengikhtiarkan yang terbaik, tetap istiqomah, dan tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Keep hamazah, positive thinking, dan selalu memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai di sekitaran kita. Semoga dengan itu keberkahan selalu Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Allah yazidkumul khair wal barakat. Saya Heru Kusumadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.